kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang biasa, yang lazim disebut dengan subscriber ya, Galilea Network. Apa kabar hari ini? Bagaimana keadaanmu? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya doa supaya roh dan jiwamu terpelihara dengan baik. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, ya kan? Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kembali kami datang kepadamu di hari ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau dengar, kami mau baca, kami mau renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, itu tetapi termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, menarik ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, baik sebagai pribadi atau perorangan, ataupun kelompok, atau suatu lembaga, tidak ada satupun yang mau hidup dijajah. Ya kan? Tentu kita tidak mau hidup dijajah, baik itu perorangan, kelompok,
atau suatu bangsa. Semua orang pasti ingin hidup yang namanya merdeka. Bukan hanya merdeka sebagian, tapi merdeka seutuhnya. Hidup di bawah penjajahan pihak lain itu menimbulkan yang namanya penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Banyak orang tidak menyadari dirinya masih hidup dalam penjajahan. Apa iya? Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh dosa. Dijajah oleh hawa nafsunya sendiri. Bahkan dijajah oleh kuasa-kuasa gelap yang menguasai dirinya. Seperti Rasul Paulus menulis di Efesus pasalnya yang kedua ayat 1, 2 dan 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi sekarang, setelah ditebus oleh darah Kristus dan diselamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib, semua rantai dosa yang selama ini mengikat dan membelenggu kita dengan segala perbuatan jahat sudah dipatahkan. Roma 6 ayat 20 dan 21-22 menulis, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Katakan haleluya. Inilah kemerdekaan yang sejati. Yaitu apa? Kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, saudara. Ingat itu. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Jadi kita tidak boleh lagi kompromi dengan dosa. Tidak boleh lagi melakukan dosa. Karena kita sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar. Dan sekarang kita dibenarkan di hadapan Bapa yang memungkinkan kita memiliki sukacita dan damai sejahtera sekalipun hidup di tengah zaman yang berat seperti sekarang ini. Karena sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Setuju? Ya, ada orang mengatakan begini di YouTube, oh enak banget loh orang Kristen kan, ya, walaupun dia berbuat dosa masuk surga. Bukan begitu konsep berpikirnya, bro. Ya, bukan seperti itu. Ya, kita sudah dibenarkan, kita menjadi orang benar, itu status kita. Bahkan kita sudah menjadi bangsa yang kudus. Tetapi perjuangan kita adalah hidup sesuai dengan status kita. Ya, kalau kita masih melakukan dosa dan tidak mau keluar dari zona itu, maka kita kembali menjadi hamba dosa. Dan kalau kita terus-menerus menjadi hamba dosa sampai akhir hidup kita, ya maka kita akan tertolak, ya kan? Jadi jangan salah paham, ya. Pahami
logika Alkitab. Ya, kalau kalian bukan sebagai seorang penganut Alkitab, kalian pasti akan salah dalam menafsirkan, dalam memahami. Ya, kenapa? Karena logikanya berbeda. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami hamba kebenaran. Kami sudah dibenarkan, status kami orang benar, maka kami akan berusaha hidup sesuai dengan status kami. Kami menjadi hamba kebenaran, kami hanya melakukan hal-hal yang benar. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, berkati sahabat Galilea, berkati apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berkat, bukan saja bagi kami, tapi juga menjadi bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. So